terutama anak cucu kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan harapan kita semoga ilmu yang kita pelajari kita bisa menerapkan, mengamalkan dan menjadi wasilah ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan balasan pahala juga yang sangat dan amat sempurna, sehingga bersama-sama nantinya kita berkumpul di tempat yang sangat sempurna, yang paling sempurna, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama-sama manusia yang paling sempurna, yang disempurnakan oleh Zat yang maha sempurna, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama-sama dengan Rasulullah memandang Zat Allah yang maha sempurna. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Amin Allahumma amin. Kemudian juga salawat serta salam tercurah keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat beliau dan juga umat beliau, sampailah dengan kita sabarataan dan keluarga kita dan regenerasi kita dan berlanjut ila yaumiddin. Alaina ma'ahum wa fihim bil jannah firdausil a'la. Berikutnya pelajaran kita yang akan kita lanjutkan, yang merupakan sambungan daripada pelajaran kita sebelumnya, yang membahas sekitar pembahasan berwudu atau ya bertoharah. Dan berikutnya ujar mu'alif, ya, mu'alifnya ini ya bersumber daripada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abu Hamid, anaknya ngarannya Hamid, abahnya Muhammad, kemudian kainya Muhammad, datuknya Muhammad Al-Ghazali. Saking ketujuhnya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sebertahannya menggunakan ngaran Muhammad. Luar biasa. Ya, memang sebaik-baik ngaran itu yang paling tepat bagi kita selaku orang yang beriman kepada Allah itu adalah Muhammad Ahmad. Muhammad terkenal di dunia, Ahmad terkenal di alam malakut. Masya Allah. Jadi kalau para malaikat kenalnya Ahmad, ya kalau orang laujanan kenalnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz Muhammad, nah cocok banget. Begitu juga tahqiq lagi oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Ya. Berikut lagi dihasyiah lagi, diperluas lagi, dipermudah lagi oleh Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjarbarwi, Al-Banjarbarwi Al-Kalseli Al-Kalimantan Selatani Al-Republik Indonesia. Kemudian dibaca di sini di Luajanan Al-Samarindai di Kalimantan Timuri. Apa jar beliau berikutnya ini sangat penting sekali ya, dan baca olehmu itu dan baca olehmu pada ketika membasuh tangan yang kanan itu. Wah, jangan sampai tersalah kena. Kelajuan kiri berdahulu ya kanan. Sunnah tayamun, ya. Bukan membasuh tangan yang sebelah kanan saja di saat berwudu, akan tetapi segala sesuatu yang sifatnya terpuji hendaknya itu menggunakan tangan yang kanan.
bersalaman, berjabatan tangan, ya kan? Ya. Kemudian makan tangan, menerima amplop tangan, jangan. Jangan. Apalagi menerima duitnya, amplopnya aja tangan kanan. Ya apalagi duit ya isinya, nah tangan kanan. Nah itu. Karena kalau sudah bagian yang tidak terpuji, yang sifatnya kotoran-kotoran, hanya tangan yang sebelah kiri. Nah, yang kuci-kuci otahe, itu nguciki lubang tahi pakai tangan kiri, jangan kanan. Yang bagian kotoran-kotoran cebok, ya salah. Nah, cebok, kemudian mengambil sampah, ya, ada mengambil kotoran di sini, ya, di mana aja. Manusia ini kan tidak lepas daripada tahi. Bujur, pokoknya terserah pian terima kada terima, pokoknya kita ini tidak lepas daripada tahi. Mata ada tahinya, tahi mata. Hidung ada tahinya, bil. Ya, ini ada tahinya. Semuanya ini ada tahinya. Ya, semua yang berlubang itu ada tahinya. Kukukin ada tahinya. Coba biar kuku itu dibiarkan panjang, tahinya tambah banyak. Jadi apa yang dibanggakan pada diri kita itu, yang hibah dengan tahi. Iya, mulai di atas kepala tahi juga sampai kutu-kutu tuh berira di atas kepala kita tuh. Apa yang kita sombongkan? Nah, dari atas kepala kita, rambut sampai ke bawah tahi. Di sini tahi kutu, di bawah tahi kuku. Nah, tahi seberataannya. Jadi kalau kada beribadah kepada Allah, apa kemuliaan kita ini? Kada. Amunnya kada taat kepada Allah, apa kemuliaan kita? Yang kita banggakan kada. Ya, apalagi di dalam batang tubuh kita ini, sentralnya nih, apalagi yang garuda ini, ganal parut daripada dada, terbanyak lagi itu. Nah, apa yang dibanggakan? Allahu Akbar. Jadi kalau hidupnya kita itu hibah mencari sagan ini, maka harga diri kita tidak jauh daripada isi ini yang keluar dari sini. Jauh daripada itu. Biar dalam pikiran kita ini aja terus isi parut, maka harga diri kita tidak lebih daripada yang keluar dari parut. Amun yang keluarnya jauh arah mutiara, bebs cuma beblah hendak bahira dulu, begitu keluar itu mutiara, emas, permata, intan, zamrud. Jangan benar itu. Apa itu? Aduh ya Allah, itu yang keluar apa? Kotoran mana? Ujar. Nah, jadi yang mengolah nilai kita itu tinggi, nilai kita itu mulia, derajat kita itu tinggi adalah ibadah. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ujar Allah sudah jelas dan nyata, yang paling mulia di antara kalian itu yang paling banyak menggawe ibadah di antara kalian. Nang itikafnya lawas, nang menuntut ilmunya istiqomah, nang zikirnya istiqomah, sebenarnya istiqomah itu yang yang luar biasa. Ujar Rasul, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik daripada gawean itu istiqomah.
continue, mudawamah. Wa in qalla, meskipun sedikit, sholawat 100 kali aja, 100 kali, ya, tapi istiqomah luar biasa ya. Ketika ada seorang dari Khurasan, ini dikisahkan oleh Abdullah bin Mubarak, salah satu pimpinannya, orang yang zuhud, ya, Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Abdullah bin Al-Mubarak, terkenal. Beliau mengisahkan, ya, tentang orang Khurasan, ya, kemudian inya sampai ke Kufah, meninggal di Kufah, berarti Baghdad tuh. Kemudian pas meninggal itu, muhanya itu ditukar dengan keledai. Pas meninggal ditukar mukanya dengan keledai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditukar lagi dengan normal, yaitu wajah manusia yang lebih bagus, lebih bercahaya, lebih berseri-seri, lebih indah dipandang. Ternyata cerita punya cerita, begitu diteliti dan ditelusuri dengan anaknya, kata Abdullah bin Mubarak, ini ujar anaknya, ayahku ini katuju bersolawat dan istiqomah membacanya saban hari 100 kali. Saban hari 100 kali. Kadang sepuluh ribu kalau cuma sekali seumur hidup. Aku ini alhamdulillah aja 20.000 sholawatku. Iya kak, imbat tua sampai begini kak, sekali aja panjang, sekali aja. Imbat uyuh, sambut lagi. Nah, jangan. Ya, wa in qalab bil mudawamah, continue. Ya, continue 100 kali. Ternyata dengan istiqomah tadi itulah yang lebih baik daripada karamah. Akan ada asarnya, akan ada pengaruhnya, akan ada efeknya, akan ada faedahnya. Barokah waktunya ada, berkah waktu istiqomahnya, berkah amalannya, luar biasa terasa karena dibaca terus. Makanya kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, la yanfa'u dzikru, ya, tidak memberikan kesempurnaan nilai pahala zikir melainkan bisalasin, dengan 3. Yang pertama bil mudawamati, yaitu dengan kontinu, istiqomah. Ittaqullaha thumma istaqim, beribadah kepada Allah dan istiqamahlah di dalam melaksanakan ibadahnya itu, baru akan ada sirnya, ya, akan ada mazharnya, ada batinnya, ada hakikatnya, ada sir minal asrornya, nampak di situ. Istiqomah berwudu, nampak nyata, muha di dunia saja sudah berseri-seri. Ini skincare yang hakiki. Perawatan muka, perawatan wajah yang secara hakiki, secara ilmiah, secara syar'i, di mana wajah kita akan glowing terus, glowing, bagaikan rembulan berjalan di atas wajah kita, berkilauan. Kenapa? Banyu wudu tadi itu disebut dengan ma'ul wadu. Ya, ma'ul wadu. Ada wudu, ada mutawaddi, ada wadu. Ada orang yang berwudu, ada wudu, dan ada banyunya. Banyunya tadi yang nempel di muka, ya, sisa-sisa daripada basuhan tadi di tangan, di kaki, itu ada faedahnya. Menjadi glowing aja, berseri-seri, bersinar. Itu di dunianya. Tambahnya lagi kayaknya di akhirat nampak. Bubuhan mana itu? Muhanya itu macam ada senternya aja.
jadi malaikat. Ikam nih ketinggalan zaman, ketinggalan berita. Makanya pakai dong iPhone. Wah, ada malaikat pakai Android biar tahu itu berita-berita aktual. Masya Allah. Kamu kena tahu itu bubuhan Masjid Baitur Rahim. Masya Allah. Dikira ulun bubuhan hitam itu aja. Mana ada bubuhan hitam? Itu sida-sida itu bubuhan lojanan, bukan pasar. Ini gawiannya menghitung pences duit takus, tapi mau glowing kenapa? Katuju ibadah, menghibaki masjid, menghibaki majelis taklim. Tuh lihat muha-muhanya kalah bubuhan hitam di malaikat, kalah bubuhan hitam nih. Namun hitam memang wujud dari cahaya. Sidin kan bukan dari cahaya, dari tanah, tapi mengalahkan hitam. Bercahaya banar sampai ikam ke pinandunya. Masya Allah. Siapa gerak ustaznya? Itu yang Mbak Anom tuh. Habib Muhammad. Wih. Aduh, luar biasa. Jadi insya Allah orang kalau berwudu terus tuh Mbak Anom terus. Ya, awet muda. Ya, karena apa ya? Barokahnya banyu wudu tadi tuh. Jadi kulit-kulit itu saraf-sarafnya menyambung, kemudian yang keriput-keriput jadi wah, bisa kancang lagi gitu. Kancang dohir batin, luar dalam pokoknya. Aduh, gampangan gitu. Orang ahli ibadah itu jangan dikira. Makanya jarang-jarang ya kalau orang itu ahli ibadah, bininya seikung gak jarang. Karena memang tadi itu ya Allah berikan kekuatan. Nah, itu Allah berikan kekuatan zahir batin. Jadi efek zikir, keistiqomahan dalam beribadah tadi itu akan memberikan apa namanya power, kekuatan, energi untuk diri kita. Wah, luar biasa buat Habib Umar guru mulia kami itu. Oh ya, kalau usah saban hari mengobati, semalam cuma seminggu mengobati mulai dari Jakarta sampai ke Jawa. Sidin ke Palangkaraya, ulun kada sanggup lagi mengobati keuyuhan. Kita nama mengobatinya nak keuyuhan. Sidin pembina muridnya. Nah, nampak di wajahnya sigar terus. Allahu Akbar. Karena Allah berikan kekuatan ekstra. Aduh, kita ini lapar terus. 2 rakaat sudah lapar. Karena kurang istiqomah dari itu. Kalau punya istiqomah jadi kuat dari itu. Waduh, guring itu stomat aja. Jadi kalau guru mulia kami itu guring itu paling di kendaraan aja. Di kendaraan kita baca kitab. Nah, di pesawat kan baca kitab. Masya Allah, kadang hizib Quran, baca Quran itu di pesawat tuh. Kalau lu perhatikan semasa lu belajar di sana tuh, kalau pas lagi ada halaqah bacaan yang kayak ini, kena santrinya baca kitab, nah ada sedikit teguring, taugut. Tapi sekalipun taugut macam orang guring, apabila ada salah bacaannya langsung bangkit. Tahu, Allahu Akbar. Matanya macam guring tapi hatinya kada guring. Itulah Rasulullah wal ainu kanaisan wa qalbuhu lam yanam. Itu sifatnya Rasulullah itu. Wal ainu kanaisan, matanya macam orang guring. Tapi kalau ada yang macam-macam tahu Rasulullah. Nah, tahu. Kenapa? Wa qalbuhu lam yanam, hatinya kada guring. Hatinya kada guring. Amun kita bisa sebaliknya, matanya sigar, hati guring. Apalagi matanya tertutup kayaknya guring semuanya, sebatangan gitu guring. Allah, bini buka kada tahu lagi. Nah, apa? Allah guring sebatangan. Oh, ada orang tuh guring tapi tahu.
Semua yang kejadian-kejadian di sekitar tahu. Padahal gue orang yang hatinya terjaga. Ya, wa qalbuhu lam yanam. Masya Allah. La ilaha illallah. Nah, kita ini tasyabuh, mencontoh, mengumpati orang-orang bahari yang mereka itu berkiblat kepada ajaran dan syariatnya Sayyidina Muhammad. Seperti yang dinyatakan, ya, tashabbahu bil kiram fa in lam takun mithlahum fa inna tashabbuha bihim falahun. Tashabbahu, serupailah orang-orang yang mulia. Oh, serupai. Melihat Paman Haji Kurto rajin benar sidin sembahyang, umpati aja. Pati. Fa in lam takun mithlahum, sekalipun mungkin kada tahu, ya kada tahu umpat-umpatan aja, ya umpat-umpatan aja. Kita lawas-kelawasan, jadi karena hendak tahu jadi tahu, mungkin sebab bertakwa dan lain. Biar disembelih apa manai. Imbah pada maghrib itu 6 rakaat, kami 2 rakaat aja. Kami mau panti pian 6 rakaat cuma kada tahu apa sembahyang apa maksudnya. Oh, itu aja diberitahu kena. Jadi tahu kita serupai, mencontoh, mengcopy paste apa yang dilakukan mereka orang-orang dari atau orang-orang senior kita yang lebih tua usianya daripada kita. Karena rata-rata 6 ke 7 beribadah berhebat itu 6 bubuhan para kai. Nah, bubuhan para kai itu 6 ke 7 beribadah berhebat. Masya Allah, doa panjang, ruku panjang, sujud panjang, i'tikaf panjang, seberataannya panjang. Kita nyatanya anu-anu nang ringkas-ringkas tuh kan. Bagian melihat HP hanya panjang waktunya. Kai-kai kada tahu, kada mengerti juga. Jual HP kada mengerti. Jadi tahunya Al-Quran, tikaf, zikir. Tashabbahu bil kiram. Serupai mereka, umpati mereka, ikuti mereka, jadikan mereka uswah dalam hidup kamu. Dalam segala aspek kehidupannya, kita tengok, kita lihat apabila orang itu bisa menjadikan batang tubuhnya beribadah kepada Allah, pakaiannya juga syar'i, pandirannya syar'i, berjalannya syar'i, duduknya syar'i, seberataannya syar'i, umpati ujar guru mereka mereka. Kenapa? Faidah tasyabbuha bihim falah. Mengumpati bubuhan yang beruntung, tak umpat beruntung. Mengumpati bubuhan yang selamatan, diselamatkan Allah, kita tak umpat selamat juga. Nah, kayak itu. Meskipun mungkin kita ini banyak kotorannya, banyak dosanya, tapi karena katuju lawan katuju mengumpatinya, maka insya Allah kita dipikutkan. Jadi terumpat lawan inya macam kita nukar cabai, ya nukar cabai 1 kilo kayak, ya di dalam cabai 1 kilo atau tomat dan lain sebagainya itu kan pasti ada sesebuting 2 buting itu nang kada baik, betul kan? Ada nang separuhnya busuk. Buruk nih separuhnya, tapi taubat di situ terselamatkan, artinya sudah terbayar. Taubat di kilo juga, nah berarti kan selamat dah sudah. Kalau dihuntar lagi dah sudah masuk dah bayar cash. Nah jadi, apa nih? Alhamdulillah berkat bubuhan yang harap-harap taubat jadi harap juga jadinya. Nah itu, masya Allah, kita nih minta seperti itu. Kita tidak seperti ibadah orang bahari. Kita tidak seperti mana ibadahnya perguruan-perguruan kita, penentuan kita, kekayaan kita, ya, atau tutuhan kita. Tapi kita mencoba berusaha bisa mengumpati kebiasaan baik buahnya, supaya tergolong falahun, orang yang beruntung juga seperti mana mereka akan Allah jadikan menjadi golongan orang yang beruntung. Nah, kita berusaha mengumpati ini. Ketika membasuh daripada tangan yang kanan itu, hendaklah di situ kita berdoa, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabi yasirallah. Ya, memang kenyataannya jarang. Kita ini jarang membaca doa. Ya, termasuk ulun juga karunya ingat hanya baca tuh. Iya, kita jujuran aja. Jujur artinya kan daripada berdusta.
Oh iya ya, kalau habis ibadah belajaran kayak ini, tuh ingat dia bisa lupa juga. Makanya ingat pentingnya belajar itu bukan berarti ketika ada guru itu menggurui kada, tapi saling mengingatkan. Bukan berarti seperti ulun di sini. Maka ulun terang-terangan, kadang ulun baca, kadang ada juga. Karena tidak ada berniat untuk menggurui pihak. Disinilah letaknya kita ini muzakarah, saling mengingatkan. Mungkin bubuhan pian kena yang lebih haram daripada ulun al ilmu. Qad yakun fil fadil wa la yakun fil mafdul, wa qad yakun fil mafdul wa la yakun fil fadil. Ilmu itu seperti iwak. Iwak yang ada di laut belum tentu ada di sungai. Iwak yang ada di sungai belum tentu ada di laut. Iya kan? Nah, itu. Jadi seperti itu ilmu itu. Belum tentu yang ada di ustadz itu ada dengan di jamaah. Dan belum tentu yang ada di jamaah itu ada di ustadz. Jadi itulah ilmu saking luasnya saling mengisi. Makanya penting ilmu itu bil amal, bil mudzakarah, diamalkan dan dimuzakarahkan supaya saling mengingatkan satu sama lain, saling mengisi itu. Memang kenyataannya kita ini wudhu tuh ekstra aja. Allahumma lajukan gitu nah. Allahumma lajukan, jadi laju. Saking laju-lajunya itu terkadang basuhan-basuhan itu kadang sempurna, padahal itu bahaya bener itu. Belang kena kulit kita itu kan, pokoknya kadang sempurna itu. Allah, makanya disempurnakan. Di sini makanya fikihnya fikih tasawuf. Jadi Al-Imam Ghazali itu bukan ahli tasawuf saja. Beliau juga sebelum terjun ke tasawuf dan mendalami tasawuf itu, beliau bahar dalam ilmu fikih, lautan dalam ilmu fikih itu Al-Imam Ghazali itu. Makanya fikihnya beliau itu fikih tasawuf. Ya, fikih tasawuf ini kan sebagian daripada kitab Bidayatul Hidayah, diambil dari kitab Bidayatul Hidayah. Itu kitab ya anak tangga sebelum Ihya Ulumuddin. Jadi di sini ada bab hati, luar biasa. Ya, nah sekarang pikirnya kena bab hati dan berikut ABC dan Z-nya. Jadi sampai fikihnya saja fikih tasawuf. Jadi fikih dibarengi dengan tasawuf. Pengertian basuhan ini, basuhan itu maknanya apa dan lain sebagainya kan kayak di Fathul Qorib, Safinah itu kan ada dibahas. Ya, orang membasuh muha atau basuh tangan ini ya faedahnya apa kadada. Di situ cuma sunnah atau wajib itu aja dibahas. Furud, habis furud wasunan wudu itu sunnah-sunnahnya. Tapi kalau di sini dibahas faedahnya, manfaatnya. Contoh, kenapa kita membasuh telapak tangan dulu? Ya. Nah, ini kan yang sunnah-sunnah. Kemudian berkumur, ya. Kemudian menghirup banyu. Kemudian ada istinsyaq, menghirup dan mengeluarkan. Itu ada faedahnya. Apa faedahnya? Ketika kita membasuh dua telapak tangan, ternyata kotoran-kotoran di tangan. Bujuran kan? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh ya Allah. Ini nih dosa-dosa kita nih yang ada di tangan kita, di telapak tangan kita. Kita kan nggak tahu. Oh ya, tangan ini bisa juga kitanya guring dulu. Kitanya guring, tangan kada guring. Ya, kemana-mana kan. Japai sana, japai sini. Iya kan? Japai murid. Kalau murid kita seorang, kalau murid orang. Allah Akbar. Kalau murid bini halalan thayyibah, kalau bini orang. Allah. Jadi ini ketika membasuh
kedua belah telapak tangan. Tahu-tahu setengah aja lagi. Ya, ini dosa-dosa yang dilakukan kedua belah telapak tangan itu keguguran. Itu hakikatnya. Hakikat. Oh, begitu juga ketika istinsyaq, ada istinsyaq kan dalam syariat, menghirup. Itu. Kemudian kau orang tua lupa. Bawa wudhu, berhantaman. Ada etikanya. Nah, begitu juga ketika membasuh ini tangan. Nah, itu kan ada hakikatnya itu. Waduh, ada hakikatnya. Makanya dibacakan doanya Allah ma'atini kitabi biamini wahasibni sabasir. Ini doanya Allah ma'atini kitabi biamini wahasibni hisabayasir. Hakikatnya apa itu, Beb? Jangan kemana-mana. Tunggu di 2 minggu yang akan datang. Di jam dan tempat yang sama dan di gelombang yang sama. Instagram Habib Muhammad Alatas dan YouTube Bin Muhdar TV. Jangan lupa like and share.